Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Yuk hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah yang berlubang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang berlubang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Di atas dasar iman. Di atas dasar iman. Teman-teman, sekarang kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami Tuhan kesempatan Tuhan untuk ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan apa yang diberitakan melalui kakak-kakak sekolah minggu Tuhan dapat kami mengerti dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Siapa yang pernah lihat ini? Atau mungkin pernah main ini? Ya, ini adalah lilin mainan. Lilin ini bisa dibentuk menjadi macam-macam sesuai dengan kreasi kita masing-masing. Nah, ini contohnya. Kakak sedang membuat bunga. Ya, ini. Lucu adik-adik ya? Ada banyak warna menarik. Tapi sayang, ini hanya mainan. Sebentar aja udah bisa rusak. Ini bisa patah dan hancur. Nah, tapi jangan khawatir. Ada orang-orang yang ahli di bidang membuat kerajinan dari tanah liat. Itu bisa membuat barang-barang yang ternyata bisa kita gunakan sehari-hari. Ya, misalnya ada cangkir, ada piring, vas bunga, celengan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, ternyata di dalam Alkitab, itu dalam kitab Yeremia 18, Tuhan suruh Yeremia untuk pergi ke seorang tukang periuk. Ya, dan kebetulan di sana tukang periuk itu sedang membuat satu bejana dari tanah liat. Nah, kira-kira apa ya maksud Tuhan? Kok menyuruh Nabi Yeremia ke tukang periuk ya? Nah, sebelum kita mencari tahu maksud Tuhan itu, kakak mau ajak kita mau melihat sebuah video tentang proses kerajinan dari tanah liat. Oke, ayo kita nikmati bersama. Kerajinan tanah liat. Teman-teman, sekarang kita akan mengamati kerajinan dari tanah liat. Bahan baku kerajinannya yaitu tanah liat. Tekstur tanah liat lembab, tidak mudah menyerap air dan alot, sehingga tidak mudah terpecah. Karena itulah, tanah liat atau lempung ini cocok untuk dijadikan bahan baku kerajinan. Mula-mula, tanah liat diambil dari tempat penggalian tanah. Lalu selanjutnya, tanah diaduk menggunakan mesin penggiling supaya tanah liat memiliki kepadatan dan komposisi yang sama. Hasil dari mesin penggilingan berbentuk balok panjang. Lalu, tanah liat olahan tersebut dipilah-pilah menjadi balok-balok pendek untuk didistribusikan ke pengrajin. Alat-alat yang digunakan untuk kerajinan tanah liat diantaranya adalah mesin pencetak, alat putar, pemotong, dan butsir.
Berikut ini, kita akan amati pembuatan kerajinan vas bunga dari tanah liat. Tanah liat dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian ditekan dengan cetakan hingga padat dan membentuk model tertentu, misalnya pot bunga. Selanjutnya, kerajinan dirapikan dengan bantuan alat putar dan air hingga rapi. Selanjutnya, kita amati pembuatan guci atau kendi dari tanah liat. Teknik pembuatannya yaitu dengan teknik pijit dan tekan. Mula-mula, tanah liat dibentuk bola-bola. Kemudian, diletakkan di atas alat putar. Lalu ditekan dan dipijit hingga membentuk kerajinan yang diinginkan. Vas bunga atau pot bervariatif, baik dari ukuran maupun variasinya. Ada ukuran besar, kecil, variasi geratan, variasi bunga, dan banyak lagi. Setelah selesai pembuatan bentuk kerajinan, selanjutnya masuk ke tahap pengeringan di bawah sinar matahari hingga tidak lembek lagi. Lalu untuk mengeraskannya, dilakukan pengopenan atau pembakaran sehingga warna dasarnya menjadi merah. Setelah dingin, kerajinan dikeluarkan dari oven dan masuki tahap finishing. Tahap ini diantaranya penghalusan dan pemberian warna yang bervariasi. Dan kerajinan telah siap dipasarkan. Masih banyak lagi produk kerajinan tanah yang dihasilkan oleh pengrajin, mulai dari bentuk sederhana hingga yang kompleks. Contohnya seperti keramik, gelas, celengan, asbak, piring, dan banyak lagi. Nah, teman-teman, itu tadi kerajinan tanah liat yang kita amati. Semoga bisa menambah wawasan ya. Gimana adik-adik? Udah lihat kan proses pembuatannya? Luar biasa ya. Ternyata untuk mendapatkan bentuk yang bagus, tanah liat itu harus menjalani proses yang panjang. Jadi, ternyata Tuhan itu ingin memberitahukan kepada Yeremia dan juga kita semua bahwa manusia memiliki proses kehidupan yang mirip dengan bejana yang sedang dibentuk. Tanah liat tidak bisa berubah otomatis menjadi bejana yang indah. Tetapi harus melalui proses-proses yang kita sudah lihat tadi. Disiram, digiling supaya menjadi dapat tanah yang bagus. Dipotong, masuk dalam cetakan, terus dihalusin. Diputar-putar di meja yang untuk mendapatkan bentuk yang bagus. Kemudian dijemur, bahkan dibakar. Baru kemudian dicat dan menjadi bentuk yang bagus. Kalau satu langkah saja dilewatkan, maka tukang periuk itu akan memperoleh bejana yang kurang baik. Mungkin hanya bejana yang permukaannya retak-retak, penampilannya tidak berkilau, tidak dapat bertahan lama, dan banyak kekurangan lainnya. Ketika tanah liat itu
tidak mendapatkan bentuk yang bagus dan kemudian rusak, maka tukang periuk itu akan membuatnya lagi, mengulangnya lagi. Akan disatukan lagi, dipukul-pukul, dibanting, dan kemudian dibentuk lagi. Begitu juga dengan manusia. Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang berguna. Waktu dibentuk, kadang kita merasa sakit. Mungkin rasa sakit itu karena kesalahan kita sendiri. Atau mungkin juga karena kesalahan orang lain. Tapi ada sifat-sifat buruk yang harus dibuang dan dibakar. Mungkin ada iri hati, rasa marah, dendam, rasa rendah diri atau tidak pede, atau mungkin rasa sombong. Semua itu akan diproses Tuhan agar kita menjadi bejana yang baik. Kalau kita mengeraskan hati dan mulai bersungut-sungut, kok gini sih Tuhan, aduh kok gitu sih Tuhan, maka kita akan seperti tanah liat yang keras dan susah untuk dibentuk. Dan ingat adik-adik, Tuhan akan mengizinkan perkara-perkara lain yang akan membuat kita menjadi pribadi yang mudah dibentuk sesuai rencananya. Lalu bagaimana kita harus bersikap saat dibentuk Tuhan? Satu hal yang harus kita ingat, apapun yang kita alami saat ini, apakah itu rasa kecewa, atau senang, atau sakit, tetap ingat bahwa Tuhan sedang melihat kita. Tuhan sedang menyertai kita, Tuhan sedang mendengar kita. Bahkan Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya yang sempurna bagi hidup kita. Tuhan menyayangi dan mencintai kita. Dia sedang membentuk kita untuk dapat menjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu rencana yang indah dan sempurna. Karena itu, relakan hatimu, tetaplah bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi, dan andalkan Tuhan selalu. Percayalah bahwa Tuhan sedang merancangkan damai sejahtera buat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami adalah anak-anak yang beruntung, anak-anak yang bersyukur Tuhan karena mempunyai Allah seperti Engkau. Sebodoh apapun kami, senakal apapun kami Tuhan, seberdosa apapun kami, Engkau tidak membuang kami Tuhan, tapi Engkau selalu Tuhan mau membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Ini hidup kami Tuhan, Tuhan mau pakai, Tuhan mau jadikan hidup kami menjadi alat yang berguna di dalam tangan-Mu, menjadi bentuk yang indah Tuhan, menjadi bentuk pribadi yang menyenangkan bagi orang lain, terutama bagi Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.